Perjalanan tahun 2025 tinggal 2 bulan lagi. Tapi yang tidak berubah sejak awal tahun lalu adalah bencana yang bagai tak pernah berhenti. Sambung menyambung, terus-menerus memberi rasa takut. Ancaman banjir bandang akan menjadi tutup tahun yang menyedihkan, karena banjir bakal memakan korban jiwa. Belum selesai dengan banjir, gempa bumi juga jadi ancaman serius. Selain ancaman bencana, kondisi perekonomian di tahun depan sepertinya juga belum berubah baik. Tapi benarkah di akhir tahun juga akan banyak tragedi kecelakaan di jalan raya? Mungkinkah virus-virus baru juga bermunculan memberi ancaman? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Hati-hati dengan bencana akhir tahun. Menuju pergantian tahun 2026, yang sangat menakutkan adalah bencana dengan kekuatan air yang sangat besar. Jawa di bagian barat akan menjadi daerah yang mengalami dampak paling menyedihkan. Sebab, banjir datang bukan hanya dengan kekuatan dahsyat, tapi banjir tiba dengan sangat tiba-tiba, sehingga semua orang tidak memiliki persiapan untuk menyelamatkan diri. Tapi yang lebih menakutkan, banjir bandang tidak hanya datang sendirian, karena akan ada bencana susulan yang tak kalah menakutkan. Benar, gempa bumi. Koko Antoni melihat akan ada gempa bumi yang kekuatannya sangat besar, meski tidak sampai mengakibatkan tsunami. Di akhir tahun ini akan terjadi banjir yang luar biasa, ya, khususnya untuk keseluruhan Indonesia. Tapi yang sangat mencekam sekali, nah ini terlihat jelas dari tarot, ya. Sehingga apapun yang nanti akan terjadi, kewaspadaan dari manusia ini yang harus dihadapi. Selain mungkin Jawa Barat, ada lagi nggak sih daerah-daerah potensi yang mungkin terjadinya rawan bencana ini? Kalau dilihat dari tarot di sini, sebenarnya bagian Sumatera, bagian tengahnya akan terjadi satu titik gempa, ya. Akan terjadi satu titik gempa kecil, tapi tidak memakan korban. Tapi bagaimanapun gempa ini sungguh menakutkan. Ya, kalau untuk daerah-daerah lain ini tidak terlihat, apalagi tsunami tidak terlihat untuk di akhir tahun ini, ya. Tapi dia dominan oleh air. Curah hujan yang sangat tinggi di akhir-akhir tahun tidak boleh dipandang gampang. Nanti, semakin mendekati akhir tahun, hujan bertambah lebat sehingga potensi banjir bandang juga bertambah tinggi. Tapi yang paling mencemaskan, akan ada korban jiwa yang ditimbulkan dari banjir bandang akhir tahun. Ya, ini hati-hati sekali di sini, karena bagaimanapun air ini nggak akan pernah habis-habisnya, ibaratnya untuk menguasai daratan. Kalau dilihat dari tarot di sini, sebenarnya ini memang curah hujan yang sangat lebat sekali, ya, dengan potensi kelakuan manusia yang ibaratnya menebang pohon lah, tidak menjaga lah, ini yang mengakibatkan banjir yang luar biasa. Sehingga apapun yang terjadi nanti, yang pasti kita harus waspada. Ya, karena juga memakan korban di sini terlihat jelas dari tarot. Nah, kedatangan air ini akan terjadi di bulan 12. Tidak hanya hujan yang menakutkan, tapi tiupan angin akan datang dengan sangat kencang. Pulau Jawa, menurut ahli tarot Koko Antoni akan menderita paling parah akibat angin kencang. Tapi yang sangat mencekam, angin dengan kekuatan dahsyat datang bersamaan dengan air bah yang menakutkan. Tidak hanya Pulau Jawa yang terdampak sangat parah, Bali yang belum lama ini dihantam banjir bandang akan kembali merasakan banjir besar yang lebih parah. Kalau dilihat dari tarot di sini, kalau bagian Jawa ini akan datang yaitu angin yang besar, ya, angin yang meniup sangat besar sekali. Ini yang mengakibatkan mencekam. Ketika nanti angin datang besar, air besar pun akan datang. Nah, ini terlihat jelas dari tarot. Makanya kewaspadaan untuk Pulau Jawa sendiri ini yang harus lebih hati-hatilah, ya. Dalam arti di sini kita waspadalah, karena bagaimanapun air akan menguasainya. Dampak banjir.
dampak dari banjir sendiri kan kemarin mau dari wilayah Sukabumi ataupun di daerah Bali itu kan cukup parah ya Pak. Kalau dilihat dari taruh di sini, ini akan lebih bahaya lagi, lebih mencekam lagi ya dibandingkan Bali dan Jawa Barat. Ya, ini banyak nanti banjir-banjir yang datangnya ini mendadak. Nah, makanya kewaspadaan ya, apalagi ini bagian Jawa, bagian tengahnya. Di antara bencana alam yang semakin menakutkan, masih ada penderitaan yang membuat rakyat makin menjerit. Sebab, kondisi perekonomian belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Mulai dari akhir tahun hingga pergantian tahun 2020, situasi ekonomi masih sangat berat bagi rakyat banyak. Berbagai kebijakan yang sudah dibuat pemerintah ternyata tidak banyak membuahkan hasil, terutama bagi masyarakat. Kalau dilihat dari taruh di sini, keadaan ekonomi Indonesia ini di akhir tahun ini memang lagi tidak baik-baik saja. Tapi paling tidak bisa bertahan, ya. Paling tidak kita kembali ke manusianya untuk mempertahankan keadaan. Karena bagaimanapun nanti di awal tahun juga perekonomian kita ini tidak ada perubahan sama sekali. Ya, tinggal kita sebagai manusia yang bisa mengolahnya sendiri. Karena yang diharapkan masyarakat di sini yaitu dia murah pangan, murah sandang, murah segala-galanya. Tapi ini tidak sampai ke dasarnya. Makanya perubahan yang terjadi saat ini sebenarnya tidak begitu dampak kepada masyarakat. Tidak hanya lewat bencana alam, maut juga menyebar melalui banyak kecelakaan yang mengerikan. Mendekati akhir tahun 2025, Koko Antoni berpesan untuk hati-hati jika sedang bepergian, sebab kemungkinan tertimpa bencana sangat besar. Menjelang pergantian tahun, kecelakaan darat akan sangat banyak. Mulai dari kecelakaan kecil hingga yang sangat besar dengan banyak korban, bakal terjadi di akhir tahun dan di antara moda transportasi, yang paling berbahaya adalah transportasi darat. Kalau dilihat dari taruh di sini, ya ini kalau memang kita tidak memerlukan waktu ibaratnya bertamasya ataupun liburan, lebih bagus di rumah aja. Karena yang terlihat dari taruh di sini, ini kejadian kecelakaan di transportasi darat ini akan banyak sering terjadi, apalagi di daerah-daerah tol. Nah, ini dia, ini terlihat jelas memakan korban yang luar biasa di sini. Ya, jadi buat teman-teman kalau memang nggak penting-penting banget untuk keluar kota, lebih bagus di rumah aja ya, karena ini suatu prediksi yang luar biasa karena memakan korban yang sangat luar biasa. Kalau dilihat dari taruh di sini, ini kendaraan seperti bus, mobil pribadi ya, tapi kalau dilihat dari taruh lagi pun masalah angkutan laut ini juga hati-hati untuk penyeberangan karena terlihat jelas dari taruh di sini ini kurang bagus lah ya, akan banyak terjadi suatu bencana-bencana yang tidak diharapkan oleh kita. Mendekati tutup tahun memang sangat berbahaya. Banyak bencana terutama yang berasal dari unsur air. Lantas, dari setiap bencana terselip pesan alam untuk berbuat baik. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Memasuki pekan kedua bulan November, jangan kehilangan kesadaran bahwa cuaca ekstrim semakin menakutkan. Paranormal Cesan mendapatkan gambaran bahwa bulan ini akan banyak bencana yang berasal dari air. Curah hujan yang tinggi disertai angin kencang juga mengancam banyak pohon tumbang. Apalagi setelah tutup tahun 2025 semakin dekat, akan banyak kejadian besar yang mengerikan. Dua bencana yang saling beriringan adalah banjir bandang dan tanah longsor. Bersama itu, petir yang sangat besar juga akan sering terjadi, sehingga dibutuhkan kewaspadaan tingkat tinggi biar tidak tersambar petir. Ya, memang dari sebelum-sebelumnya kan Cece sudah meramalkan bahwa cuaca kita menjelang akhir-akhir tahun ini memang harus agak waspada ya, terutama ya angin. Ya, angin ini kan kita bilang dari hujan yang lumayan cukup besar beserta dengan angin dan juga beserta dengan petir-petir. Nah, kita kan biasa rata-rata kan kalau kita di Jakarta atau mungkin di Bogor, Sukabumi itu kan kebanyakan kan banyak pohon-pohon yang gede, nah yang cukup udah tua. Nah, kita takutkan dengan hal itu banyak pohon-pohon yang tumbang.
Semua memang harus terus meningkatkan kehati-hatian. Bencana alam sebagai sebuah teguran belum akan berhenti. Itu artinya, teguran demi teguran belum memberi efek perbaikan, sehingga teguran terus dilakukan. Alam yang sudah memasuki puncak cuaca ekstrim bisa berubah menjadi sangat berbahaya. Kejadian atau mungkin kita bilang kayak semacam musibah, kita nggak ada yang tahu. Jadi kalau bisa kita harus agak lebih menjaga diri aja. Itu karena mulai dari bulan Oktober sampai entar di bulan Januari itu akan cuacanya ekstrim lah bilangnya gitu. Hujan, banjir, angin di mana-mana. Itu jadi harus agak waspada. Bencana dan segala akibatnya yang bisa sangat menakutkan memang tidak berdiri sendiri. Selalu ada yang menjadi sebab sebelum akibat datang. Semua tragedi alam yang membawa korban jiwa semestinya dipahami tidak semata sebagai bencana. Ada sisi-sisi tak terlihat yang justru bisa sangat bermakna dibanding mengeluhkan dampak buruk akibat sebuah bencana. Dalam setiap peristiwa, termasuk peristiwa alam yang membawa korban jiwa, sejatinya terselip pesan paling nyata adalah kesadaran untuk kembali menjadi manusia yang paham merawat alam. Ya, kita bilang memang kayak semacam pesan lah buat kita-kitanya semua. Itu. Jadi harus bisa kita harus bisa menjagalah lingkungan sekitarnya kita semua. Terus juga dibudidayakan pohon-pohon, jangan sembarangan itu ditumbang, dipotong kayak gitu. Ataupun hitungannya kan kita punya alam juga, hitungannya jangan diuruk gitu, batu-batu atau apa itu. Nah, makanya kan itu bikin yang di atas itu marah. Jadi menegur kita nih apa yang harus kita perlakukan, yang harus kita sadar bahwa ini bumi ini kita udah lumayan tua. Manusia sedang diingatkan untuk kembali menjadi baik. Tapi benarkah akan muncul virus baru yang mematikan? Mengapa virus ini justru menyerang anak-anak kecil dan para lansia? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Menjelang akhir tahun 2025, memang tidak ada yang lebih penting dilakukan selain berhati-hati. Ancaman datang dari setiap hal, tidak hanya semesta yang sedang murka, tapi juga virus dan penyakit yang makin aneh-aneh. Cuaca ekstrim serta iklim yang berubah-ubah membuat virus dengan mudah tumbuh. Jadi harus terus meningkatkan kewaspadaan, terutama yang memiliki anak kecil dan para lansia yang rentan penyakit. Dari awal tahun kan Cece sudah meramalkan bahwa hati-hati nih ya, bahwa akan ada virus baru, tapi lebih dampaknya terkena dengan anak-anak kecil. Nah, sekarang buktikan hitungannya kan, nih banyak anak-anak kecil itu kena ya, dari demam, flu, batuk yang berkepanjangan ya, ada yang sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai banyak yang tumbang lah itu, anak-anak kecil banyak yang rewel itu. Nah, dicampur dengan faktor cuacanya lagi kurang bagus, kadang hujan, kadang panas, beserta dengan angin. Nah, itu makanya bisa dikaitkan dua, karena virus ini bekerja dengan cuacanya yang seperti kayak gini nih. Nah, dan juga banyak terjadi serangan itu ke anak kecil. Hati-hati, virus yang datang membawa ancaman bisa berlangsung tidak sebentar. Memang tidak akan menjadi pandemi, tapi bukan berarti boleh kehilangan waspada. Lebih berbahaya lagi, virus ini akan melintasi tahun. Artinya, tetap akan menjadi ancaman meski tahun sudah berganti menjadi 2026. Kalau saya lihat itu bisa sampai Desember. Ya, jadi penyakit ini, virus ini bisa sampai Desember. Nah, itu dari Februari sampai kita punya
beberapa bulan ke depan itu harus agak hati-hati karena itu akan masuk musim kemarau yang cukup lumayan panjang. Dan juga yang benar-benar yang panas teriknya minta ampun panasnya. Jadi kita harus agak hati-hati nih hitungannya. Apa nih yang harus kita hati-hati nih? Nah, kita yang paling takut itu adalah penyakit DBD atau kita bilang tipes yang harus hati-hati. Ya, dari hujan lumayan cukup tinggi tiba-tiba berubah ke musim kemarau. Menuju akhir tahun, kondisi alam memang belum menunjukkan pertanda baik. Masih banyak bencana yang mengintai, bahkan sampai tutup tahun nanti. Dan banjir bandang menjadi ancaman yang tidak bisa dianggap ringan. Apalagi curah hujan yang makin meningkat menjelang pergantian tahun. Tapi semogalah semua dalam kondisi selamat meski bencana terus berdatangan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was